Kembali lagi bersama saya Dwi Arel di podcast Caw Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Studio Caw Ekam kedatangan owner cantik dari Kopi Intan, Mbak Inaya Sofia. Halo Arel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Sofia baik? Alhamdulillah baik. Oke, selama pandemi Mbak Inaya apa aja kegiatannya selain jadi owner kopi? Kebetulan kita kan sudah ada kios, jadi buka kios itu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Wow. Jadi banget ya. Jadi itu kapan ya? Yang lain. Terus udah kayak gitu sambil jaga, sambil ngerjain apa-apa yang perlu dikerjain sih Mbak. Karena banyak bener PR-nya kan, dari kopi sendiri, manajemennya dan lain-lain. Dipegang sendiri kah? Ada karyawan yang membantu, cuman kalau untuk menjalankan semuanya tetap sendiri sih, karena belum ada tim. Nih Mbak Inaya, sebelum jadi owner Kopi Intan, kegiatannya apa Mbak Inaya? Saya dulu nggak di Lampung sih, saya dulu di Jakarta gitu. Pas kuliah, terus udah kayak gitu ke Jakarta, coba untuk belajar, terus balik lagi ke Lampung. Karena suatu hal, akhirnya meneruskan Kopi Intan yang sudah sekarang ini ya. Jadi meneruskannya. Kenapa nih dikasih nama Kopi Intan? Intan. Sebenarnya sejarahnya dari batu permata intan sih Mbak gitu. Jadi kan kalau intan itu prosesnya nggak mudah gitu kan, harus melebur dulu, harus berjuang dulu sampai menjadi diasah. Iya, diasah dulu sampai menjadi berkilau seperti berlian gitu. Dibentuk ya. Dibentuk gitu. Di batu intan. Jadi intinya adalah nama itu mungkin kopi juga mau dibuat seperti itu. Yes. Gitu ya. Termasuk ownernya sih. Oh gitu. Iya, karena ternyata hidup itu wah, dia mulai curhat guys. Dia mulai curhat. Oke. Tadi ngomong kalau dulu kerja di Jakarta dan meneruskan. Berarti Kopi Intan ini udah ada dari kapan ya? Dari tahun 95 sih Mbak. 95. Iya. 25 tahun tuh. Iya, 25 seperempat abad ya. Wah, luar biasa keren. Mbak Inaya pegang Kopi Intan ini dari tahun berapa? Kalau saya baru mulai 2017. Kebetulan saya generasi kedua. Generasi pertama ibu yang megang. Tapi cuman sebagai penjual aja sih waktu dari 95 sampai ke 2017. Jadi PR kedepannya bukan hanya menjadi penjual kopi, tapi juga bisa menjadi entrepreneur ya pada depannya gitu kan, gimana manajemennya dan lain-lain gitu. Mudahkah? Yang tadinya jadi karyawan tiba-tiba jadi pengusaha, gimana rasanya Mbak Inaya? Rasanya kayak batu intan. Oh, karena dibanting-banting gitu kan menjalani prosesnya ya. Berarti sulit ya, gitu. Banyak kendala-kendalanya kah? Banget. Jadi lebih ke challenge-nya sih ternyata di antara seluruh pekerjaan yang tersulit adalah menjadi seorang entrepreneur begitu kan. Jadi seorang pengusaha gitu. Jadi semua dipegang sendiri nih, dari produksi awalnya, iya, admin, terus promosi gitu. Semua dipegang sendiri awalnya. Nah, sampai akhirnya berani untuk merekrut karyawan satu persatu gitu kan. Karena untuk belajar bisnis ini kita harus belajar manajemen itu sendiri kan. Harus. Sumber daya manusianya gimana, terus udah kayak gitu. Bahan-bahannya dan produk dari kopinya, cara pemilihannya gitu. Terus administrasinya, terus udah kayak gitu akuntingnya juga, keuangannya, nih globor nggak ini segala macem gitu kan. Banyak banget yang harus dipelajarin karena kelihatannya seperti jualan doang gitu kan. Tapi ternyata memang untuk membentuk suatu perusahaan atau kedepannya gitu memang belajar dari nol dulu sih. Adakah berurai air mata? Dimarahin konsumen misalnya, cerita-cerita yang lumayan buat shock gitu. Curhat-curhat ya. Awalnya shock banget sih Mbak, karena kan
awalnya aku kan karyawan tuh ya, terus bener. udah kayak gitu Biasa dapat duit. dapat duit bulanan, dapat perintah, tinggal mengerjakan. Sekarang Anda yang harus membagi tugas gitu. Banting tulang Banting banget nih. tulang, bener. Gimana rasanya, Mbak? Rasanya nggak bisa diceritain sih. Pernah dapat komplain dari itu Bang, konsumen? karena memang ibu dari awal memang nggak ada ini ya, nggak ada manajemen dari ibu, terus udah gitu nggak ada training dari ibu. Kebetulan ibu pergi itu saya sendiri yang benar-benar dari nol menjalankan gimana proses pemilihan kopi, gimana ternyata yang dilihat fisiknya bagus belum tentu dalamnya juga kopi itu bagus gitu, karena nggak diambil dari petani awalnya gitu kan, dari tengkulak gitu. Terus udah kayak gitu lama-lama saya juga belajar, walaupun banyak baca cuma ternyata praktek di lapangan juga ternyata lebih sulit daripada Teori nggak sesuai dengan praktek. nah itu dia. Sampai akhirnya bertemu dengan petani kopi yang alhamdulillah amanah gitu kan, jadi belajar banyak tentang kopi yang baik itu ternyata dari petik merah. Mau sharing ya, ada petani yang berbaik hati untuk sharing gitu tentang. Kamu kopinya dapat dari mana, Mbak Ina ya? Kita kebetulan Ambil di mana gitu? dari Ulu Belu Tanggamus, karena kalau dari Liwa pelanggan kopinya itu banyak yang komplain. Dari Liwa kan tingkat keasaman kopinya itu tinggi, jadi kopinya ini robusta atau arabica? robusta, Robusta. tapi kalau dari Liwa keasamannya tinggi. Jadi, hampir kayak arabica gitu ya. Karena semakin Agak tinggi, asin. semakin tinggi Tempat. proses penanamannya semakin asam rasanya. Jadi pelanggan itu pada bilang, "Mbak, kok kopinya asam, kopinya rusak ya?" gitu. Kopi Intan ini kok rasanya asam banget, Mbak, kopinya rusak, kopi jelek gitu ya mereka biasa bilang gitu kan. Jadi dari itu saya perbaikin, oh ternyata memang pelanggan nggak cocok dengan kopi yang ada di Liwa, jadi saya beralih ke Tanggamus kan. Rata-rata kan penanamannya kan kacang-kacang gitu, jadi kayak manis-manis gitu rasa kopi robustanya. Kopi kan sensitif. Oh, seperti hati saya. Kopi Intan ini, Mbak, ada berapa varian nih kalau boleh tahu? Kayaknya banyak nih ya jenisnya gitu. Kalau jenisnya awalnya sih kita cuman kopi biasa yang dipakai. Ada yang biji ya, ada yang biji. Lama-lama saya belajar, terus udah kayak gitu. Ada beberapa jenis kopi, ada arabica kerinci, arabica Lampung, terus ada robustanya pakai pemrosesan gitu, ada honey, ada natural, terus ada fermented karena kita nggak boleh kata wine karena udah ada halal. Memabukkan ya wine itu ya. Jadi fermentasi sama aja sih sebenarnya, cuman beda nama doang. Gitu. Jadi ada berapa varian tuh tadi? 7. Lumayan juga ya 7. Itu untuk bubuk sama biji sama variannya gitu? Beda, kalau bubuk biasanya ke premium sama yang biasa dijual di pasar sehari-hari sih. Kalau misalnya biji nanti sesuai request dari pelanggan maunya untuk roasting, bukan roasting apa sih? Grinder kopi seperti apa, mau yang kasar, halus, atau tubruk, atau yang terlalu kasar gitu. Bisa request, bayar request kopi kita. By request ya, tuh baru denger deh kayaknya kalau ada ada produk kopi yang bisa diorder gitu. Salah satu kelebihan dari Intan nih kayaknya. Iya. Ini medium atau apa? Ya, kalau untuk hasil roasting kita juga bisa request, tapi minimal pembelian 2 kg. Itu bisa hasil roastingnya mau seperti apa pelanggan yang mau gitu. Misalnya mau yang light, yang medium, atau medium to dark gitu. Light itu berarti cerah. Sebelum Gitu. menuju ke medium. Gitu. Jadi belum nggak hitam-hitam banget ya gorengnya ya guys gitu. Terus kalau dark itu Medium to dark itu kayak ke hitam. Berarti yang paling itulah ya gitu, paling lama lah masaknya ya, hitam gitu ya gitu. Terus setelah itu ada apa lagi yang satunya? Ada medium itu pertengahan antara. Jadi kayak gini nih, coklat kayaknya ya, coklat tua gitu deh kayaknya. Cakep banget. Makasih. Kayak yang punya. Apa kayak hostnya? Kalau bisa pesen grinder, maksudnya grindernya itu penggilingan ya gitu, penggilingannya gitu. Apa aja tuh? Ada yang kasar, ada yang setengah kasar untuk Vietnam drill biasanya. Terus ada yang bubuk biasa untuk kopi biasa gitu.
Kalau yang kasar tuh biasanya untuk apa? Kayak untuk kopi tubruk Aceh gitu, dia disaring. Kayak ini juga ya, espresso Ya, atau apa gitu ya. Harganya berapa? Ini ukuran berapa gram? Ini yang 200 gram ya? 200 Yang gram. segede ini 200 gram. Kalau yang segini 100 gram. 100 gram. Ini beda-beda ininya ya. Beda isi kopinya. Beda isinya. Kalau untuk bubuk nih Mbak. Yes. Bubuk kalau ini apa nih, kopi apa nih? Variannya Itu apa? kopi premium. Premium ya. Untuk ini segini berapa? Cuma 10.000. 10.000. Wow, murah banget. Berarti ini untuk harga konsumen ya? Ya, untuk harga konsumen. Kalau untuk harga reseller berarti lebih murah dong ya kan? murah. Minimal pembelian. Cuma 10.000 guys. 150 gram 100 ini. gram. 100 gram. Bisa 10 kali kopi. 10 kali seduh seduh. kopi. Oke. Kalau yang ini kok cakep ya? Ini bentuknya kayak dencis. Guys, kok saya ngelihatnya kayak dencis, tapi gambarnya oke. Ini kalau untuk yang segini berapa? Itu 100 gram juga. 100 gram juga. Oh, sama ya dengan itu. Iya. Ini harganya berapa? Itu petik merah, jadi harganya 20.000. Jenis Hmm. kopinya beda. Untuk konsumen ya, 20. Jadi kalau untuk reseller di bawahnya ya. Yes. Gitu. Ini bagus untuk bingkisan Iya. ya, gitu, untuk oleh-oleh gitu. Terus yang naik gunung juga boleh sekalian minumnya di dalam sini ya. Jadi gelas. Kental banget. Oh, kental banget guys ternyata. Oh, baik. Aku lihat ini Arabica Lampung. Arabica Lampung yang ini biji ya. Ini Arabica Kerinci. Bedanya Arabica Lampung dengan Arabica Kerinci Daerahnya. daerahnya. Iya. Jadi yang ini Arabica ngambil di Lampung, yang ini ngambil di Kerinci gitu. Ah. Adakah Arabica dari tempat lain selain itu? Belum ada sih untuk saat ini karena menemukannya agak sulit. Oh, perlu dibantu? Boleh. Nanti kita ini ya, kita cari di mana adanya Arabica Kerinci. Aku mau lihat lagi deh ini. Wow, jadi kita cuma bawa itu ya. Nah, ini yang bungkusnya merah ini. Ini sama juga premium. Yes. 10.000 juga ya. Yang kemarin editannya macam-macam kopi yang kemarin tidak. Ya nggak bisa deh. Apa sih nggak bisa dimakan? Baiklah. Perizinan nih. Gimana masalah perizinan, Mbak? Iya. Ini sedang memperpanjang perizinan. Halalnya udahkah? Halalnya juga sudah mau expired, jadi harus diurus lagi. Terus sudah gitu PRD juga sudah habis waktu, jadi sedang diurus. Semoga cepat selesai. Cepat selesai. Selain di tokonya, di gerainya, tempat produksi ya, di mana aja udah ada ini kopi instan. Instan ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Instagram, ada di Facebook, seluruh sosial media insya Allah ada semua ya Mbak ya. Terus udah kayak gitu kalau mau bisa langsung sini Order nanti ya, Order ada dong. ya di medsosnya gitu. Iya. Untuk gerainya, naruh misalnya nih ya di toko oleh-oleh atau di mana gitu, adakah? ada di apa namanya, di mana sih di pasar Pengat? BDC Oh, di BDC. kalau hari Minggu juga kita di depan Telkom itu ya sama Bazar ya. bazar, ada bazar di depan Telkom juga. Terus kalau misalnya ada pameran-pameran Bazar gitu. gitu. Rajin ya Mbak Indah Kita yang eksis ngikutin. sih. Kopinya sih yang eksis ya. Oh, iya. untuk bisa Iya. Sama orangnya juga. Ngomong-ngomong sudah berkeluarga kan? Oh, kenapa bertanya Christine dia ini. dia malu guys, ternyata kena guys. Di prank ya kan. Alamat produksinya di mana, Mbak? Jalan Manggis, Kampung Empang di samping Gardu Petir, Pasir Gintung. Pasir Gintung. Pokoknya Dekat samping ya? Gardu Petir. Iya. Apa? Samping Gardu Petir. Gardu Petir. Pasir Gintung. Di map adakah? Ada. Oh, baik. Berarti bisa Sudah tertera di Saya tadi mau ngomong masalah biji ini. Diulangin lagi ke masalah biji ya. Cara pengolahannya atau adakah yang berbeda gitu? Kayak denger tadi masalah wine. Kenapa dikasih wine? Salah ya? fermented. Fermented digenti ya. Yang itu digenti fermented. Kenapa namanya fermented? Karena kemarin kan kebetulan kita perpanjang halal. Terus ditegur sama halal MUI sih karena namanya Wine. menyerupai dengan nama Memabukkan. yang memabukkan. Nggak boleh. Sedangkan di halal MUI itu
coret, nggak boleh, nggak memenuhi syarat gitu. Jadi kalau ganti nama, akhirnya saya coba diskusi sama pihak halalnya, akhirnya ditemuin namanya fermented, tapi apa namanya rasanya dan produknya seperti wine sih, cuma namanya aja yang gitu. Boleh tahu kenapa bisa dikasih nama wine? Jangan-jangan dicampur sama sesuatu. Wow. Wow. Oke, tolong dijelaskan kenapa namanya fermented. Karena proses kopinya fermentasi. Jadi pas dipetik itu, petiknya petik merah 100%, terus kemudian dicuci bersih sebelum jadi biji atau digiling bijinya masih bulat-bulat merah seri gitu. Terus kita tutup di wadah yang kedap udara selama 1 kali 24 jam. Jadi sehari sekali airnya diganti selama proses 40 hari. Jadi hasil rasanya gitu, ya. Bukan busuk sih Mbak, tapi lebih ke kayak tape itu apa sih? Fermentasi ya? Iya, difermentasi gitu dengan caranya seperti itu. Alami fermentasinya. Jadi insya Allah selama berapa lama itu seperti 40 hari. Kurang lebih 40 hari sih. Itu sekali produksi berapa banyak gitu kalau harus nunggu 40 hari baru bisa digiling atau di roasting? Itu petaninya sih. Kalau kita tinggal beli jadi aja. Hasil dari fermentasinya ini loh Mbak yang namanya fermentasi atau wine sendiri. Jadi kita yang olah gitu. Itu dari petaninya sendiri, kita memang megang petani yang berpengalaman untuk memproses kopi gitu, yang berpengalaman, terus yang bertanggung jawab, terus yang keren juga gitu rasanya kan. Jadi hasilnya juga pasti rasanya beda ya. Tapi kita nggak bisa nyicip guys. Itu kali saya mabuk nanti guys, tolong ya. Jangan di sini Kak. Aku nggak mau angkatin. Oh, dia takut saya mabuk. Kita nyoba biji ya guys, karena kalau itunya harus pakai air, jadi saya mau nyoba bijinya. Oke, sebenarnya bisa sih digiling. Iya, tapi kan udah ada yang giling. Ya, tapi kan saya mau nyoba yang biji. Kenapa nggak boleh? Oh boleh. Oh saya maksa. Dan mabuk ya? Oh iya, kayak bau kayak tape gitu ya, fermentasi gitu ya. Nggak dicoba? Beda sama kopi yang lain. Coba Mbak dibuka Mbak yang Arabica kerinci atau Arabica itu. Nah kalau Arabica kerinci dari kerinci. Coba yang beda apa? Honey kemarin tuh honey enak crunchy. Ini apa? Kerinci. Wow. Itu. Saya nyoba yang wine. Awas nanti saya mabuk. Crunchy banget. Bukan hanya honey kan yang crunchy, seluruh kopi itu crunchy guys, karena memang prosesnya selalu baru kita. Jadi sesuai dengan pemesanan baru kita proses, nggak lama. Jadi kopinya selalu fresh untuk proses roasting maupun proses grinder. Ada rasa yang pernah ada. Dia mengingatkan saya. Oh baiklah. Kalau yang ini rasa yang pernah ada. Kayak makan campur tape gitu ya, kayak apa rasa-rasa agak asem gitu. Tapi kalau misalnya diseduh itu lebih ke strong sih, dia kayak baunya deh mungkin kayak itu beda kena banget ya. Iya. Tapi Arabica kerinci kalau ini kan baunya getir, kalau ini ya Arabica kerinci atau tuh. Kalau itu enggak, memang kayak bau campur tape gitu, bau asem-asem seger gitu ya kan. Asamnya asam segar kan Mbak. Nah kalau ini bau kopi ini. Itu kopi. Bau kopi, artinya kopi biasa gitu ya. Tapi ini nggak seberapa crunchy. Oh gitu. Crunchy yang wine itu kayak masih ada apa ya dalamnya gitu. Ini kerinci. Yang ini Lampung. Nah ini primadona kita sih, Arabica Lampung, karena cuman ada di Lampung Arabicanya. Terus udah gitu prosesnya juga lumayan rebutan sama petani yang lain. Biasanya di Lampung kan kebanyakan pakai robusta. Kenapa Mbak pilih Arabica? Nggak pilih sih, sebenarnya aku juga
proses robusta, cuman Saya ketagihan guys makan kacang. Makan kacang, makan kopi. Makan biji. Oh my god. Mbak Inai itu ketawa dong ya kan. itu kopi loh. Oh, kopi ya. Biji kopi guys. Oh iya. Bukan biji aja. Arabica Lampung itu Tapi nggak baunya tuh nggak strong kayak bau yang di kelinci gitu. Kelinci tuh strong banget baunya. karena proses di dalamnya itu 70% Arabica, 30% Robusta. Karena kan tanah dari Lampung itu kan kebanyakan Robusta, jadi rasa-rasa kopinya itu nggak 100% Arabica Lampung gitu loh. Jadi dia menular juga gitu. Sebenarnya bukan menular, jadi dia mix ya antara Ya. ibunya Arabica dan bapaknya Robusta. Tapi 70% dihasilkan Arabica. Ya karena bapaknya adalah Bapaknya. Arabica. Bibit dari bapaknya Arabica. Ini sebenarnya ngomongin kopi apa ngomongin apa? Apa ya? Coba saya nyicip ya. Crunchy-an yang itu, yang fermented tuh. Karena prosesnya. Yang honey itu yang enak banget. Ini honey. Ini honey kalau mana bu? Honey. Ini biasa, honey. Honey ya, ini yang honey. Baik baunya. Tapi namanya honey ya guys, tapi dia nggak manis. Lihat mbaknya bisa manis. Manis ngeliat saya. Tapi jangan nggak senyumnya manis. Iya. Kita coba ya. Lumayan kayaknya. Tapi beda banget. Yang Dengar nggak guys? honey. Subhanallah, crunchy guys. Yang honey itu kayak bau coklat dikit gitu, terus udah kayak gitu ini apa namanya, crunchy banget, kriuk gitu. Ada manis-manisnya? Ada manis-manisnya. Gitu kayak rasa-rasa coklat gitu dikit gitu. Kalau natural lebih kayak Nggak getir banget gitu ya kan? lebih tengah. Ini yang ini apa? Kayak Natural. kacang sih, kata temen aku kayak kacang. Kacang yang mana? Kayak kalau kata Yang natural ya. natural. Yang natural, yang ori. Original. Ya, kayak kopi biasa. Original. Kopi biasa ya yang original. Saya rasa ini 100% petik merah guys. Saya rasa ini seperti kopi-kopi. Oh iya. Oke, baiklah. Ini adalah yang ori. Pinter ya. Kopi Intan ini ngerostingnya cakep guys. Tuh, kelihatan banget. Coklat, cakep banget. Semuanya rata kalau misalnya di petik Rata. merah. Dan rata banget. Hari ini saya cemilannya adalah biji guys, biji kopi. Kopi Intan. Intan. Yang ori enak juga. Tapi kalau buat aku sih yang fermented sama yang honey tuh recommended banget. Iya kan? Itu Harganya Robusta. berapa tuh? Robusta. Kalau misalnya yang honey itu 150.000 per kilogramnya. Per kilogram. Kalau yang fermented itu 200.000 per kilogram. Itu sudah jadi biji atau masih ini? Udah jadi, maksudnya masih biji atau sudah di grinder, sudah digiling? Itu tergantung permintaan sih. Biasanya konsumen Sama aja harganya sama segitu. aja harganya sama. Cuman kalau konsumen biasanya nggak mau langsung digiling karena mau fresh terus, jadi mereka punya alat grinderan sendiri sih gitu. Aku tahu tuh ada alat grinder yang bisa. Jadi kalau mau ini kita bisa grinder sendiri sesuai dengan pemakaian ya, sekali atau 20 kali. gram biasa. Biasanya kalau untuk pencinta kopi mereka lebih suka dengan yang biji gini. Yes. Karena mereka paham kalau yang kayak gini mereka berpikir katanya takut dicampur. Kalau yang kayak gini nih kan kita tahu masa iya biji kita giling sendiri dicampur. Jadi no tipu-tipu guys. Walaupun bubuk, tetap dia 100% kopi asli tanpa campuran. Dari baunya juga ya, bisa dicek dari baunya juga. Kalau memang campuran itu beda banget kan. Sama rasanya sih biasanya kalau sudah diseduh gitu kan, kelihatan di lidah, rasa di lidah itu seperti apa. Kalau buat saya di lidah semua pahit kayak hidup saya. Semua hidup yang jalanin itu pasti pahit. Kenapa kami jadi curhat ya guys ya? Makanya kopi Intan punya banyak rasa karena hidup itu punya penuh banyak rasa gitu. Nggak hanya pahit gitu. Keren guys. Kita udah tahu harganya, kita udah tahu variannya. Ada promosi kah di Kopi Intan? Ada sih biasanya hari-hari tertentu atau tanggal-tanggal tertentu.
hari-hari besar atau tanggal-tanggal besar. Biasanya kita ngadain Silakan promosi. dipromosikan. Cek aja terus di IG Kopi Intan Lampung @Kopi Intan Lampung. Biasanya kita share sih setiap ada promosi akhir bulan atau hari-hari besar nasional. Berapa? Biasanya promosinya apa aja tuh, Mbak? Promosinya biasanya potongan harga. Lumayan sampai berapa persen biasanya? 20%. 20%, lumayan besar itu guys gitu. Untuk akhir bulan yang cekak-cekak itu. Akhir bulan tapi bisa ngopi dengan kopi yang enak dan rasanya nggak mengecewakan di Kopi Intan. Wah, keren. Adakah yel-yelnya untuk Kopi Intan? Oh, ada. Kita nyebutnya gini. Intan Kopi, setia di hati. Guys, oke. Keren. Jadi siapa yang minum Kopi Intan dia selalu setia sih. Gitu. Setia ngopi Intan terus, nggak ngelain hati. Saya kira setia lain. Saya sudah berencana untuk memberikan kopi ini kepada seseorang tadinya karena saya pikir bisa setia, ternyata tidak. Baiklah. Dia setia. Saya nggak jadi ngasih kopi. Intan terus. Jangan ke merek lain guys. Keren promosinya. Aku sedikit minta motivasi ya di akhir ngobrol kita ini. Dari sekian banyak produk UMKM yang berjalan sekarang Mbak gitu, karena pandemi ya gitu, banyak yang down, banyak yang bubar gitu, banyak yang nggak bisa bertahan deh intinya gitu. Sedangkan Kopi Intan bisa bertahan. Aku minta sedikit aja motivasi dari Mbak Inayah untuk sahabat-sahabat cowok ekam yang di luar sana, kali aja bisa tetap bertahan di dalam keadaan yang sulit ini. Sebenarnya saya juga mengalami pandemi itu sendiri ya, dampak dari pandemi itu sendiri. Cuman kita kan hidup itu butuh perjuangan dan proses gitu kan. Jadi kalau untuk bisnis tergantung bisnisnya apa. Kalau saya kan ke makanan lebih gitu kan. Jadi lebih ke bagaimana meningkatkan kualitas rasa sendiri supaya konsumen itu nggak lari kemana-mana gitu kan. Jadi tetap yang nomor satu tuh rasa dan kualitas. Terus udah kayak gitu promosinya juga bukan hanya offline. Bukan hanya offline tapi juga online. Dan online juga nggak bisa terus-terusan online, jadi memang harus seimbang antara online dan offline gitu kan. Jadi biar pembeli juga percaya kalau kita tuh produksi loh gitu setiap harinya. Bukan gitu. Abal-abal ya Bukan guys abal-abal, ya gitu. bukan kosong gitu. Nah, ya, keren, luar biasa. Jadi intinya tetap berproses dengan semua yang kita jalankan ya. Gitu. Benar banget. Oke deh Mbak, kita tutup obrolan kita kali ini. Terima kasih Mbak Inayah untuk kesediaannya datang di sini. Semoga usahanya tetap lancar, berjaya dan dapat berkah ya gitu. Jadi motivasi untuk kita semua ke depan untuk tetap bertahan di masa yang luar biasa sulit ini gitu. Doakan go internasional ya biar bisa. Amin. Oke, kita tutup bincang-bincang kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.